Halo semuanya, selamat datang di pertemuan ketiga di mata kuliah PAMSIMAS, penyediaan air minum berbasis masyarakat. Oke, kali ini kita akan langsung ke topik yaitu sasaran program ya. Kalau kemarin kita udah bahas scope dan kemarin sebelumnya sudah ada pengantar sekilas tentang PAMSIMAS, sekarang kita langsung ke sasaran program. Ya, kemarin udah sempat dibahas secara sedikit ya, nggak banyak, tentang desa-desa yang bisa jadi sasaran program dari PAMSIMAS ini. Oke, dari sini kita akan lihat dulu ketentuan umumnya ya. Kira-kira siapa saja sih yang bisa menjadi sasaran program dari PAMSIMAS ini? Ya. Yang pertama, jelas program PAMSIMAS ini merupakan program air minum dan sanitasi dengan target pencapaian akses universal ya umum. Jadi bisa digunakan untuk umum, untuk air minum dan sanitasinya. Ini targetnya adalah tahun 2019, tapi teman-teman tahu sendiri ini tidak tercapai dan akhirnya dimundur sampai 2025 ya. Oleh karena itu, sasaran sosialisasi adalah seluruh desa dan kecamatan yang berada dalam wilayah kabupaten, termasuk desa-desa yang dulunya pernah ikut PAMSIMAS itu bisa ikut lagi ya untuk peningkatan kapasitas itu bisa. Oke. Kemudian setelah kita pahami ketentuan umumnya, kita lihat di sini ada prosedur seleksi desa ya. Ini maaf gambarnya kepotong karena di laptop saya tuh Windows-nya Office 2003 ya. Kemudian ini saya pakai PC Windows-nya Office-nya baru 2019. Jadi ya gini lah acak. Nanti teman-teman bisa download dan bisa perbaiki sendiri ya. Oke, lanjut ke ini adalah prosedur seleksi desanya. Seleksi desanya tuh cukup panjang ya teman-teman. Kalau lihat di sini ada nomornya juga, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada nomornya. Nah, mulai dari pertama tuh ngapain? Sosialisasi dulu dari tingkat kabupaten, kemudian sosialisasi tingkat desa, sampai mulai implementasi ke masyarakat, IMAS ya, implementasi kepada masyarakat pada tahap pertama, kemudian penyusunan surat-surat, penyusunan proposal, verifikasi itu panjang sekali ya kalau dilihat. Nah, cuman saya harap teman-teman nggak hafal ya, tapi tahu ya alur alur birokrasinya tuh tahu. Sebenarnya semuanya searah ya. Kalau teman-teman lihat ini semuanya searah nih. Lihat dari nomor 1 sampai nomor 3, sampai nomor 6, sampai nomor 8, ke 9, 10, semuanya searah. Yang artinya apa? Mulai dari tahap sosialisasi itu kita nggak boleh salah. Agar nanti pemilihan desanya itu juga tepat. Ya, pemilihan desanya juga tepat, kemudian implementasinya kepada masyarakat juga tepat. Dan saat prosedur penyusunan proposal ini juga harus baik ya, dokumen-dokumennya nggak boleh ada yang kurang. Kemarin di pertemuan berikutnya sudah sempat saya bahas mengenai sulitnya menyusun dokumen ya. Nanti kalau kalian jadi tim lapangan program ini di pemerintahan, itu harus kalian teliti baik-baik. Kemudian nanti ada seleksi proposalnya dan akan ditetapkan desa-desanya mana aja. Dari misalkan dari 100 desa nanti diseleksi, akhirnya dari proposal yang dilihat lolos penetapan calon ada 10 misalkan ya. Kemudian nanti kita cari mana yang butuh perubahan. Perubahan kita lihat dulu profil-profil desanya ya, jangan-jangan profilnya masih profil yang lama, dicek dulu. Kemudian pembentukan atau penguasaan kelembagaan. Jadi ada yang namanya KKM. Jadi ada kelompok masyarakat yang kita buat lembaganya, kita sahkan, kita buat organisasinya. Karena apa? Karena mereka akan mengkoordinir orang-orang di desa, kelompok-kelompok kecil di bawahnya untuk membuat program PAMSIMAS ya, untuk melaksanakan programnya. Kemudian ada lagi implementasi kepada masyarakat tahap kedua ya. Tahap pertama tuh sampai sini, sampai nomor 10 ya. Panjang kerjanya. Dari nomor 4 sampai nomor 10. Dari mulai menyiapkan surat, proposal, verifikasi sampai selesai sampai pengesahan kelembagaan ini implementasi terhadap masyarakat. Jadi pemerintah turun ke masyarakat tahap pertama tuh itu kerjanya ya, sampai masyarakat kita sahkan ada kelompoknya. Kemudian tahap kedua pembentukan atau penguatan BPS PAMS ya, badan pelaksana, orang yang benar-benar melaksanakan pembangunannya. Kemudian menyusun atau review evaluasi PJM.
dan Proaksi. Nah, nanti teman-teman bisa cari tahu apa itu PJM dan Proaksi. Ini juga adalah organisasi di bawahnya BPS PAMS. Kemudian menyusun RKM, ya, rencana kerja masyarakat, kemudian dievaluasi usulan daftar pendek desa sasaran, jadi udah semakin tersortir lagi, kemudian kita bisa menetapkan desa sasarannya yang mana. Yang sudah siap kelembagaannya, orang-orangnya ini udah mateng nih ya, udah dilatih di sini. Ya, organisasi-organisasinya mulai dari BPS PAMS, PJM, Proaksi, kemudian membuat RKM, rencana kerja, dievaluasi mana yang possible. Akhirnya kita tetapkan di penetapan desa sasaran. Ya. Oke, lanjut. Nah, tabel berikut ini menunjukkan pelaku yang bertanggung jawab dalam setiap tahapannya. Ya. Tadi kalau teman-teman lihat ada nomor-nomor kan, nah ini teman-teman bisa lihat nomor-nomor yang sebelumnya. Nah ini ya, nomor 1 sampai nomor 17. Di sini juga sama, ada 17 kolom. 17 baris. Ya, sama. Apa saja tanggung jawabnya ada di sini. Ya, kalau tadi ada singkatan-singkatan RKM, BPS, PAMS, itu apa di sini ada. Ya. Di sini ada, kemudian dukungan teknisnya apa. Teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian tahap yang pertama yaitu sosialisasi program. Ya, sosialisasi program itu ada 2 kali. Yang pertama tingkat kabupaten, kemudian baru ke tingkat desa. Ya. Dalam tingkat kabupaten ini punya tujuan ya, biasanya untuk menginformasikan pelaksanaan program ini, penyediaan air minum dan sanitasi yang akan dikelola atau dilaksanakan oleh wilayah kabupaten. Nah, ini disosialisasikan. Kemudian kita menjaring minat ya, minat dari desa-desa, mana yang membutuhkan bantuan, ayo sini ngomong, ajukan gitu ya, ajukan permohonan. Nah, selain itu juga fungsinya tuh sosialisasi di tingkat kabupaten adalah untuk menumbuhkan kesadaran bersama bahwa kita bisa bareng-bareng mencapai akses air minum gratis dan sanitasi gratis yang umum yang bisa digunakan bareng gitu, itu kita bisa. Nah, jadi ini kita ada kerjasama yang saling membutuhkan antara pemerintah pusat sampai desa. Karena apa? Karena pelakunya adalah masyarakat ya. Karena pelakunya adalah masyarakat. Jadi kalau nggak disosialisasikan, masyarakatnya nggak tergerak, nanti tidak terjadi. Pelakunya bukan masyarakat, tapi pelakunya pemerintah nanti. Jadi harus ada kesadaran dari masyarakatnya. Hasil dari sosialisasi ini biasanya minat ya, pernyataan minat dari pemerintah desa untuk mendapatkan bantuan ya, baik yang baru maupun yang sudah pernah, jadi untuk peningkatan kinerja atau perluasan jaringan. Kemudian dukungan dari pemerintah kecamatan untuk pendampingan. Jadi kecamatan itu memberi dukungan dengan adanya pendampingan ya, program-program pendampingan untuk masyarakat desa supaya bisa mendapat program bantuan air minum dan sanitasi tadi. Kemudian adanya kebutuhan pendampingan untuk pembinaan untuk pemerintah desa dan kecamatan serta masyarakat untuk proses selanjutnya. Misalnya penyusunan proposal, sosialisasi tingkat desa atau kecamatan. Nah, jadi di sini nanti setelah di tingkat kabupaten hasilnya adalah lanjutan, yaitu masyarakat harus dibimbing cara bikin proposalnya, nyiapin dokumennya, penyusunannya, dan kemudian disosialisasikan lagi ke tingkat desa atau kecamatan yang lebih dalam ya. Nggak lebih memfokus lagi daripada kabupaten kan luas, ini semakin ke dalam supaya mereka juga ada pendampingan gitu ya. Nah, persiapan sosialisasinya lumayan banyak ya. Kalau teman-teman lihat di sini, Pak ini slide-nya isinya tulisan semua memang gitu ya. Karena ini saya ambil dari buku teknis persiapan penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat ya, berbasis masyarakat. Ini dari buku teknisnya langsung saya ambil dari Kementerian PUPR. Teman-teman bisa searching aja Juknis atau petunjuk teknis PAMSIMAS gitu, nanti keluar ya, di Google banyak PDF-nya. Tiap tahun pasti keluar petunjuk teknisnya, rata-rata sama ya, nggak beda jauh, cuman beda lokasi aja. Karena kalau lokasinya di desa yang spesifik kayak pegunungan itu kan sudah banyak sumber air, itu kayak gimana. Kalau di pinggir pantai yang sedikit sumber air itu bagaimana, kayak gitulah. Tapi overall intinya sama ya. Di sini saya ambil secara umum. Persiapan sosialisasinya biasanya kita harus lihat hasil persiapan saat Pokja. Pokja adalah pembentukan kelompok kerja, orang-orang yang
dalam tanda kutip bekerja langsung di lapangan ya. Kelompok kerja, Pokja AMPL, kelompok kerja air minum dan penyataan lingkungan, dan Pakem. Ya, Pakem itu apa nanti teman-teman cari ya. Pakem dalam Pamsimas gitu, cari aja di Google. Nanti teman-teman akan paham. Cuman di sini saya semua pakai singkatan karena panjang sekali kepanjangannya. Nah, hasilnya ini dari sosialisasi ini akan memperoleh beberapa butir. Yang pertama adalah konfirmasi dulu ya, bahwa pemerintah daerah dalam hal ini berkomitmen ya untuk mengadakan program Pamsimas. Kemudian kabupaten mampu mengindikasi alokasi pendanaan. Jadi kabupaten itu juga punya alokasi dana yang tersedia untuk program tersebut ya. Meskipun tidak 100% karena nanti kan ada beberapa persen dari masyarakat juga kan yang berkontribusi dalam hal pendanaan. Tapi tetap harus ada triggernya nih untuk mengadakan pelatihan, minimal untuk konsumsi, sewa tempat, sewa balai desa, ngundang fasilitator untuk pelatihan itu kan butuh dana. Nah, itu harus ada. Ya, kemudian target jumlah desa dan jumlah pemanfaatan serta jadwal pelaksanaannya juga harus ada. Ini disosialisasi. Kemudian ada alokasi pendanaan yang jelas dari negara ya. Negara punya nggak nih alokasi? Ada Pamsimas sekian triliun. Kemudian di desa yang sudah diturunkan berapa? Misalkan di desa desa mana ya? Desa Sia misalkan ya. Desa Sia itu APBD-nya dilihat. Sinkron nggak sama ini ya. Kadang pemerintah tuh suka main-main. Jadi Pamsimas dirasa nggak perlu lah, mas, mereka masih bisa dapat air kok gitu ya. Masih bisa dapat air, ngapain? Jadi ini nggak sinkron nih kadang nih. Makanya ini harus di cross check, harus cross check. Jadi saat sosialisasi itu sudah siap. Nah, target pemanfaatan serta target jumlah desa tentang pembangunan SPAM ya, yang baru itu juga harus sesuai dengan jumlah desa ya. Mana yang akan diperbaiki kinerjanya, mana yang akan ditingkatkan kinerjanya, mana yang akan diperluas gitu. Kemudian strategi sosialisasi ya, berdasarkan klaster biasanya, baik dia klaster geografis, kelompok prioritas dan lainnya. Biasanya kalau saya dulu waktu tahapan sosialisasi menjalanin proyek ke masyarakat itu biasanya saya kelompokkan berdasarkan klaster pekerjaan ya, mana yang petani, mana yang guru PNS, mana yang non PNS gitu ya, saya kelompokkan. Karena beda-beda nanti ya. Dari tingkat pendidikannya sudah ketahuan kan, jadi cara membahasakannya itu juga akan berbeda. Nah, nanti teman-teman bisa pilih, bisa pakai geografis, misalkan dari desa A, desa B, desa C, itu dibeda-bedain kan, karena desa A itu dari pantai, desa B itu dari dataran rendah, desa C dari pegunungan tuh juga bisa. Ya, itu juga bisa. Atau dari kelompok prioritas, misalkan mana yang skala prioritas ketersediaan airnya itu paling urgent gitu ya, itu juga bisa. Atau kayak saya tadi berdasarkan klaster pekerjaan, itu juga bisa karena dari situ bisa mengidentifikasi pendidikannya ya, PNS. Jadi kita bisa membahasakan sosialisasi itu dengan orang-orang PNS lebih mudah karena mereka pasti berpendidikan, atau guru-guru itu pasti akan lebih mudah ketimbang dengan yang petani gitu ya, atau buruh kasar itu akan susah ya membahasakannya. Jadi tahapan sosialisasi ini juga harus dipertimbangkan terutama oleh Pokja, AMPL, dan Pakem ya. Kemudian ada konfirmasi dari kepala daerah untuk alokasi pendanaan APBD ya. Jadi setelah kita lihat ini sinkron ya, ada indikasi ada nih sinkron. Terus harus dikonfirmasi lagi sama kepala daerahnya ya, sama kabupatennya, bupati ya, bupati atau gubernur. Ada nggak nih ya, benar-benar duitnya. Terus akhirnya gubernur bilang oke, saya sediakan duitnya gitu, itu baru bisa dikatakan telah terkonfirmasi. Kemudian konfirmasi dari kepala daerah ya, sampai tingkat desa ini harus ada. Kemudian komitmen pemerintah mengenai penyelenggaraan pemilihan desa. Nah, karena apa? Kadang pemilihan desa ini bertele-tele gitu, waktunya bisa 1 sampai 2 tahun, sangat lama. Karena apa? Karena komitmen pemerintah daerahnya tuh timbul tenggelam ya. Kadang semangat pas ada duit, tapi pas duitnya macet dari pemerintah, nantilah ditunda dulu programnya gitu. Jadi biasanya ini lagi-lagi
terkait pembiayaan operasional ya. Makanya harus ada komitmen, mau ada duit atau enggak tetap harus terlaksana, karena semakin mundur ya semakin susah orang nanti dapat air minum dan sanitasi gitu ya. Semakin lama kan semakin kasihan. Kemudian ada indikasi pendanaan terkait dengan pengembangan kapasitas desa ya. Jadi nggak cuman alokasi untuk spam aja, tapi harus ada indikasi alokasi untuk peningkatan kapasitas desa. Karena apa? Kalau alokasi pendanaan untuk spam jelas kita untuk membangun infrastruktur air minum dan sanitasinya ya. Tapi kalau ini uangnya akan kita pakai untuk membangun masyarakatnya ya, baik untuk menyusun proposal, pelatihan penyusunan proposal, pelatihan mengetik, pelatihan managing atau manajemen air bersih dan limbah, buangan dari sanitasi dan macam-macam ya. Ini yang namanya peningkatan kapasitas desa. Beda ya, jadi peningkatan kapasitas desa dengan alokasi untuk infrastruktur itu beda. Meskipun nanti ini bisa dipakai bareng, yang satunya buat infrastrukturnya, satunya buat orang-orangnya. Ya. Persiapan sosialisasi yang selanjutnya adalah perlunya data ya sebagai bahan atau materi persiapan sosialisasi. Ya, lagi-lagi saya selalu menekankan pada data. Harus ada daftar program anggaran yang jelas ya, yang bersumber dari APBD dan DAK. DAK ini apa ya, semacam sumbangan dana lain ya. Kalau APBD kan ini yang dimiliki desa, ini yang sumbangan dana lain, sponsor lah ya. Kemudian daftar long list desa yang mengusulkan program. Jadi kita punya daftar-daftar yang sudah diusulkan tadi. Kemudian daftar desa yang sesuai dengan kriteria Pamsimas ya. Di pertemuan sebelumnya kan ada tuh di slide yang membahas tentang scope. Kemudian desa dengan kegiatan air minum dan sanitasi dalam RPJM desa ya. Rencana pembangunan jangka menengah desa ya. Jadi ada daftar desa dengan kegiatan air minum dan sanitasi dalam list rencana pembangunan jangka menengah desa atau rencana pembangunan desa untuk tahun berjalan berikutnya. Jadi biasanya untuk tahun depan itu list desa mana saja yang mau kita bangun sudah disusun di tahun ini. Nah itu maksudnya ya. Bukan yang sekarang listnya mana mau dikerjakan sekarang, enggak. Itu pasti enggak ada. Misalkan saya tanya mana listnya yang mau dikerjakan sekarang, itu pasti enggak ada ya. Di dalam birokrasi pemerintahan enggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan pemerintahan tuh dia pasti akan nanya mana list yang harus dikerjakan untuk tahun depan, itu pasti ada. Ya, makanya dia pakai yang namanya tahun anggaran berjalan atau tahun berikutnya. Kalau tahun anggaran berjalan adalah tahun ini, tahun berikutnya adalah tahun depan. Kemudian daftar desa yang sudah pernah mendapatkan bantuan ya, dan kinerjanya kita harus tahu reportnya. Mereka tuh dikasih bantuan benar-benar jalan nggak ya, benar-benar bekerja apa enggak, atau malah terbengkalai. Jadi kalau mereka mengajukan lagi, jangan-jangan cuma buat proyekan minta duit doang gitu kan. Nah, ternyata programnya nggak jalan di sana. Ya, makanya harus ada laporan kinerjanya. Kemudian daftar desa atau alokasi air. Ya. Kemudian perhitungan kemampuan APBD untuk pendanaan spam. Ya, ini juga penting. Jangan sampai APBD bilang dananya ada, tapi begitu kita mengusulkan infrastruktur sistem penyediaan air minumnya, ternyata mereka kaget, wah harganya kok mahal, pipanya segini mahal, kok pompanya segini mahal. Nah itu nanti dibilang ternyata perhitungannya tidak sesuai kemampuan. Nah itu beda lagi gitu ya. Jadi harus ada antisipasi dari Pemda. Jadi nggak cuma mengandalkan APBD aja, tapi Pemda juga harus ada antisipasi. Misalkan dia mengajukan program hibah ya ke tempat lain supaya bisa mengadakan pendanaan spam ini. Kemudian peserta rapat persiapan sosialisasi sebaiknya mencakup dinas atau instansi, Bapeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Keuangan, Pendapatan Daerah, dan perwakilan pemerintah kecamatan. Ini yang saya sebutkan kemarin ya, ini yang kita sebut dengan stakeholder, orang-orang yang memegang keputusan. Ya, jadi persiapan sosialisasinya harus ada data dan mempersiapkan ini orang-orang ini, stakeholder ini. Jangan sampai orang-orang ini alasan kabur-kaburan mulu gitu ya. Kemudian materi sosialisasinya apa aja sih Pak yang disosialisasikan gitu ya.
Ya jelas kita harus menjelaskan tentang program Pamsimas ini ya, serta bantuan penyediaan infrastruktur dan pendampingan untuk air minum dan sanitasi, itu jelas ya. Kemudian program 100 0 100 yaitu memenuhkan target 100% air minum yang aman, 0% kawasan pemukiman kumuh. Jadi di saat kita membangun spam itu kita juga menata ya pemukimannya, nggak cuma gali pipa di bawah tanah atau di bawah jalan aja, tapi kita juga harus menata kembali supaya rapi, supaya nggak kumuh. Jadi ada 0% kawasan pemukiman kumuh dan 100% sanitasi layak ya, termasuk target akses air minum aman dan sanitasi layak tingkat kabupaten tahun 2019 yang tidak yang hasilnya zong ya, yang tidak berhasil diundur ke 2025. Kemudian pemetaan ya, lagi-lagi kita ada pemetaan wilayah kabupaten. Nah, ini teman-teman yang semester 1 di tahun ini yang dapat kurikulum Merdeka ini dapat pelajaran baru nih, yaitu pemetaan. Nah, sekali lagi mata kuliah pemetaan ini diusulkan karena memang penting buat teman-teman di teknik lingkungan ya. Buat survei lapangan, cek kondisi mekanika tanahnya, cek kondisi konturnya, kestabilan, kapasitas air, macam-macam ya. Oke, jadi kita ada pemetaan kabupaten berdasarkan capaian akses air minum dan sanitasi. Kemudian gambaran umum mengenai program Pamsimas dan program lain ya yang akan disinkronkan, misalkan seperti yang ada di slide sebelumnya ini ya. Ya, APBD buat spam ternyata kurang. Akhirnya pemerintah daerah mengajukan program hibah ke tempat lain. Nah, ini juga harus disosialisasikan dalam materi. Misalkan ada pelaksanaan DAK PAM, STBM, DAK kesehatan, hibah air minum pedesaan atau lainnya gitu ya. Biasanya kalau desa-desa yang banyak sumber air itu pasti dapat hibah air minum dari produsen air minum di tempat tersebut, misalkan Aqua, Aquades, dan macam-macam. Ya, Sanford dan kawan-kawan itu pasti akan memberi. Makanya ini harus disinkron, jangan sampai gambaran umum dari program Pamsimas ini nggak sinkron. Ternyata kita mau bangun infrastruktur air minum dan sanitasi seperti ini, tapi nanti dari hibah mensyaratkan bangunannya harus seperti ini atau penyediaannya dengan sistem yang berbeda atau gimana, itu jadi nggak sinkron. Jadi harus disinkronkan. Kemudian gambaran umum mengenai program air minum dan sanitasi lainnya yang beroperasi di wilayah kabupaten. Jadi teman-teman meskipun ini nggak ada kaitannya dengan Pamsimas yang akan teman-teman lakukan, tapi tetap harus disosialisasikan ya. Misalkan di daerah lain tuh ada program penyediaan air minum dan sanitasi yang serupa, tapi bukan Pamsimas. Itu juga boleh disosialisasikan. Maksudnya apa? Maksudnya untuk memotivasi masyarakatnya untuk semakin sadar untuk bisa memperoleh akses air minum dan sanitasi yang layak. Kemudian target jumlah pemanfaatan dan jumlah desa, sasaran untuk pencapaian air minum dan sanitasi program Pamsimas. Ya, jadi harus ada targetnya. Ya, jadi kita sudah ngasih, Bapak Ibu besok targetnya harus ini. Jika menjalankan program ini, Bapak Ibu pasti bisa ini. Harus ada targetnya. Kemudian prosedur persyaratan ya atau petunjuk teknis, bisa dari bagian infrastrukturnya atau bantuan pendampingannya gitu ya. Kemudian peran Pokja AMPL, Pakem dan pelaku lainnya di tingkat kabupaten. Jadi di sini ada memberikan penjelasan mengenai kerja dari masing-masing organisasi masyarakat yang akan dibentuk. Misalkan Pokja AMPL ngapain, Pakem ngapain, BPS PAMS ngapain. Ya, jadi dia memberikan arahan di sini peran-perannya ngapain. Ya. Dan serta dukungan teknis. Misalkan bagaimana nanti yang nggak bisa ngetik dikasih pelatihan ngetik gitu ya. Hanya dukungan teknis gitu ya. Kemudian siapa aja sih pesertanya ya, kita tadi udah nyiapin materi capek-capek tapi kita nggak tahu pesertanya siapa, itu gawat ya. Kita harus tahu juga pesertanya supaya nanti pendekatannya saat sosialisasi kita juga bisa sesuaikan ya. Nggak bisa kamu presentasi di depan tentara dengan presentasi di depan anak TK tuh disamakan, nggak bisa ya, nanti nangis semua anak TK-nya. Makanya kita harus tahu siapa peserta sosialisasinya. Nah,
Kegiatan sosialisasi di tingkat kabupaten diikuti oleh perwakilan seluruh desa ya, karena desa-desa yang sudah mengajukan permohonan tadi harus ikut, harus diundang masuk daftar undangan. Biasanya ada kepala desa atau perangkat pemerintah desa lainnya, kemudian kader pemberdayaan masyarakat, nah KPM yang tadi kita singkat KPM, kader pemberdayaan masyarakat. Jadi mereka adalah calon-calon orang yang dipercaya yang mampu memegang apa ya, kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian kader AMPL bagi desa yang sudah pernah ya. Jadi yang misalkan sebelumnya sudah pernah mendapatkan Pamsimas, ada yang namanya AMPL, kader AMPL yang baru. Jadi harus disiapkan calon-calonnya. Kemudian Badan Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi yang tadi saya sebut dengan BPS PAM. Ya. Kita dan kelompok-kelompoknya ini harus dikumpulin karena mereka yang akan mengelola nanti ya. Mengelola kalau spamnya sudah jadi, kemudian WC umumnya atau sanitasinya sudah jadi, ini nanti mereka yang akan mengelola. Makanya mereka harus dikumpulkan juga. Kemudian keswadayaan masyarakat, KKM ya. KKM itu kelompok keswadayaan masyarakat. Jadi banyak banget kelompok swadaya masyarakat, contohnya ibu-ibu PKK gitu. Ibu-ibu arisan, ibu-ibu bergosip komplek. Nah, itu adalah kelompok keswadayaan masyarakat ya. Tapi nggak cuma itu, ada banyak misalkan geng bapak-bapak ngopi itu juga itu dikumpulin ya, keswadayaan, atau geng bersepeda gitu ya, atau mungkin ada Sunda Empire gitu. Itu juga masuk dalam kelompok keswadayaan masyarakat gitu ya. Itu juga dikelompokkan karena mereka juga nanti akan sangat membantu dalam pengelolaan sanitasi dan air minumnya kalau sudah jadi. Kemudian camat, perangkat daerah setempat lah, atau kepala desa gitu ya, atau lurah. Kemudian tenaga kesehatan. Kenapa tenaga kesehatan? Di sini ada puskesmas dan sanitarian. Sanitarian ini artinya pakar atau ahli kesehatan lingkungan. Ya, teman-teman nanti kalau misalkan lulus S1 di teknik lingkungan dan fokus untuk mengabdi di bidang penyehatan lingkungan ya, bukan di bagian proses itu kayak pengolahan limbah dan macam-macam, tapi kalau sanitarian itu di bagian penyehatan lingkungan ya, kayak peduli terhadap kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh perilaku jorok BAB sembarangan atau apa gitu ya, itu namanya sanitarian. Nanti kalian disebut sebagai sanitarian. Nah, puskesmas dan sanitarian ini juga harus jadikan peserta sosialisasi karena mereka juga nanti akan berperan besar untuk menjadi fasilitator saat mendampingi masyarakat. Ya, jadi mereka biar bisa tahu ini program apa sih, dan nanti kalau dilibatkan dalam program ini dan mereka juga tahu tugasku ngapain sih, itu mereka juga tahu. Kemudian pelaksanaan ya. Pertemuan sosialisasi dilaksanakan oleh kelompok kerja AMPL ya. Pokja AMPL bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan pertemuan sosialisasi. Nah, Pakem membantu Pokja AMPL agar pertemuan sosialisasi mencapai tujuan. Jadi dua ini ya. Yang pertama adalah Pokja AMPL, dia yang mendesain pertemuannya, merancang pertemuannya, membuat termin, janji dan segala macam. Kemudian dibantu oleh mana ya? Seharusnya ada pembantunya. Dibantu oleh Pakem ini seharusnya ya. Ini seharusnya dibantu oleh Pakem, kayaknya dia hilang kata-katanya. Di Pokja ini dibantu oleh Pakem, jadi Pakem tuh lebih ke arah teknis, kayak nyiapin tendanya, nyiapin sound systemnya gitu ya, dan macam-macam. Tapi di sini tetap yang berperan utama adalah Pokja AMPL. Susunan agenda pertemuannya sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut ya. Lagi-lagi ini saya ambil dari buku petunjuk teknis ya, yang secara umum berlaku. Jadi saya tidak membedakan antar klaster atau antar daerah atau antar desa, tapi saya menjadikan satu aja yang umum ya. Yang jelas adalah pembukaan, kemudian penjelasan mengenai sinkronisasi program Pamsimas dengan program air minum lain yang sudah berjalan atau sedang berjalan atau akan berjalan. Jadi harus disinkronkan. Kemudian penjelasan umum tentang program air minum di masing-masing kabupaten. Kemudian penjelasan oleh Pakem. Nah, ini yang tadi saya katakan, dia dibantu oleh Pakem. Penjelasan oleh Pakem tentang prosedur pemilihan desa dan perumusan hasil pertemuan
sosialisasi. Perumusan hasil ini nanti menjadi tanggung jawab dari Pokja. Teman-teman harus paham dulu di sini ya. Emang agak ribet dan terlalu banyak teori karena seharusnya mata kuliah ini dengan praktek gitu ya, dengan proyek. Jadi ada proyeknya gitu ya. Seperti yang saya alami dulu gitu. Tapi ya kondisi lagi kayak gini, teman-teman berimajinasi dulu aja gitu ya. Kemudian ini adalah tabel langkah-langkah sosialisasi di tingkat kabupaten ya, kurang lebih sama seperti yang saya tuliskan di slide sebelumnya, cuma di sini lebih rinci aja ya. Misalkan rapat pertama tuh ngapain, sosialisasi persiapan, tujuannya ngerapat ngapain, hasilnya harus apa, kemudian siapa saja yang berperan di situ, kemudian dukungan teknisnya siapa. Ya, misalkan koordinator kabupaten, dukungan teknis dalam menyediakan ruang rapat gitu ya, misalkan. Jadi harus ada seperti ini nanti, tabel seperti ini di saat kalian menjadi tim perencana program PAMSIMAS. Ya, sama, ini juga sama kurang lebih nanti akan seperti ini. Rapat kedua ngapain, tujuannya rapat kedua ngapain, hasilnya apa, siapa saja yang terlibat, kemudian pendukung teknisnya siapa. Itu aja ya. Jadi ini ada 4 kali rapat tuh. Temanya beda-beda. Yang keempat adalah pertemuan sosialisasi lagi. Banyak sekali rapatnya ya. Ini ladang duit nih. Jadi kalau teman-teman ikut program ini setiap kali rapat dapat duit gitu ya. Ini masih lanjutan dari yang tadi ya, dari yang rapat nomor 4 ini. Tujuannya banyak. Ini yang terlibat banyak nih sekarang nih ya. Nggak cuma kabupaten, tapi ada Forkap ya. Korkap, koordinator kabupaten, ditambah FS dan FM, fasilitator ya. Nah, kemudian tadi kan sudah sosialisasi di tingkat kabupaten ya, sampai kecamatan. Kemudian sekarang adalah tingkat desa, tingkat terkecil ya, sosialisasi di tingkat yang terkecil. Sosialisasi ini diselenggarakan oleh pemerintah desa sendiri ya, dan dapat diselenggarakan sebelum dan sesudah kegiatan kabupaten. Jadi mau sebelum ini atau sesudah itu boleh. Sebelum atau sesudah dari rapat-rapat ini nih, tuh. Ya. Boleh. Yang penting pemerintah desa mengadakan. Pemerintah desa menerima informasi atau surat perintah kabupaten dan kecamatan mengenai adanya program bantuan ini. Jadi juga harus ada surat perintah dari kecamatan kabupaten. Jadi di saat kecamatan baru mendengar isu ya, ada hibah PAMSIMAS gitu ya. Langsung aja bikin surat gitu ya. Siapa tahu nanti teman-teman jadi bupati gitu ya. Atau gubernur gitu ya. Begitu dengar ada program hibah PAMSIMAS dari pusat gitu ya. Langsung aja suruh setiap pemerintah desa ngadain sosialisasi, itu boleh, sah gitu ya. Meskipun rapat-rapat ini belum. Nah, itu sah. Boleh. Kemudian sosialisasi dapat dilakukan dalam pertemuan tingkat desa atau pertemuan tingkat dusun. Dusun itu desanya desa. Gimana ya? Kalau istilah perumahan, desa itu nama perumahannya. Kemudian dusun adalah bloknya gitu ya. Blok A, blok B, blok C. Nah, itu dusun. Jadi bisa dilakukan di tingkat dusun juga ya. Lebih yang kecil lagi itu juga bisa. Atau yang namanya rembuk warga gitu. Rembuk warga ini lebih kecil lagi dari dusun ya. Biasanya nih di kegiatan-kegiatan tertentu, misalkan tahlilan, pengajian gitu ya. Biasanya nyempil aja di situ, setelah pengajian nyempil di situ itu nggak apa-apa, nyicil gitu, sosialisasi pelan-pelan itu nggak apa-apa. Oke. Peserta sosialisasi terdiri dari masyarakat, jelas, perangkat desa, tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat ini juga harus kalian undang secara detail ya. Jangan sampai ada yang merasa saya tetua di sini atau tokoh adat di sini, tapi saya tidak diundang ya. Biasanya agama, ustadz-ustadz, kiai-kiai itu diundang aja, meskipun kadang mereka nggak paham juga sama program PAMSIMAS gitu ya. Pokoknya diundang aja, daripada ribut nanti dibawa ke ceramah-ceramah gitu kan. Kemudian ada adat juga. Adat juga ini penting karena
nanti kita akan mengutak-atik lahan gitu. Ini penting banget ya. Kadang ada yang diakuisisi lahan adat, lahan girik atau lahan hibah macam-macam, itu juga harus. Kemudian kepala sekolah, guru-guru SD atau sederajat ini juga harus diundang karena ini akan sangat membantu. Orang-orang ini adalah orang-orang penerus kalian, penerus omongan kalian kepada masyarakat luas ya. Jadi guru-guru ini, kepala sekolah ini diundang sebanyak-banyaknya. Karena mereka bisa membahasakan apa yang kalian utarakan kepada orang-orang di bawahnya atau orang-orang yang berpendidikan lebih rendah. Kemudian bidan desa juga ya. Jangan dukun ya, bidan desa, atau kalau ada sanitarian di desa kalian, pakar kesehatan boleh, yang kerja di puskesmas juga boleh. Kemudian BPS PAM kalau sebelumnya sudah pernah ada PAMSIMAS, serta pelaku pengembangan berbasis masyarakat yang ada di desa ya, ibu-ibu PKK, bapak-bapak ngopi, ya janda-janda desa itu juga boleh diundang ya. Pokoknya setiap kelompok kegiatan masyarakat desa boleh diundang. Kemudian kegiatan sosialisasi tingkat desa dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan, penyebaran informasi tentang program juga dapat dilakukan melalui berbagai media. Kalian boleh sebar poster, seminar ke desa-desa, atau ikut pengajian-pengajian, itu sah, boleh. Narasumber, jadi kita juga harus ajak narasumber yang berkompeten, misalkan dari kecamatan, atau dari kabupaten, atau dari desa lain yang sudah pernah mengadakan PAMSIMAS, itu juga boleh. Tujuan sosialisasi tingkat desa ya, menjaring minat. Sekali lagi saya katakan menjaring minat, karena apa? Harus ada minat. Sekali lagi ini adalah program berbasis masyarakat, bukan program infrastruktur pemerintah yang pure harus dikerjakan pemerintah sampai selesai, kayak bangun jalan gitu ya, semuanya dana, persiapan, sampai selesai beres jalan bisa dipakai, itu kan pemerintah semua. Kan ini enggak, ya, harus ada masyarakatnya. Kemudian memperoleh indikasi awal mengenai prioritas layanan, memperoleh kesediaan warga mengumpulkan kontribusi serta berubah perilaku ya. Jadi harus ada kemauan masyarakat untuk berkontribusi, baik tenaga, waktu, dan tenaga, waktu, lagi selain tenaga waktu ya, saya lupa, tenaga, waktu, dan uang. Satu lagi susah disebut uang ya. Masa pandemi ini sulit saya menyebut uang. Ya. Selanjutnya membentuk tim penyusun proposal ya. Jadi di saat sosialisasi tingkat desa ini sudah harus membentuk tim penyusun proposal dan kader AMPL. Hasil yang diharapkan ya, komitmen jelas, kemudian perkiraan lokasi nanti mau dibangun di mana, dan prioritas wilayah ya, apakah seluruh desa akan kena atau yang vital dulu nih. Misalkan desa sebelah luar tuh nggak usah dulu karena dia dekat jalan umum, masih bisa diantar pakai tangki air minum. Sedangkan yang dalam-dalam ini, desa dalam yang prioritas dulu itu juga bisa. Dia harus ada keputusannya mana dulu. Kemudian persediaan penggunaan sumber air ya. Harus bersedia masyarakat tuh, sumber airnya dipakai buat barang-barang tuh harus bersedia. Meskipun kalian sudah pernah dapat program PAMSIMAS, harus ada pernyataan ulang ketersediaan mata air tersebut dipakai untuk desa lain yang membutuhkan. Misalkan nanti ada perluasan, ekspansi, atau peningkatan penggunaan, itu juga harus bersedia. Jangan sampai nanti diakuisisi satu pihak aja. Kemudian harus ada siapa yang menjadi tim penyusun proposal dan kadar AMPL-nya sudah fix, bersedia dalam mendanai operasional dari APBD desa dan kontribusi masyarakat ya, jadi patungan atau urunan masyarakat. Kemudian ada jadwalnya, jadwal penyusunan proposal. Kalau nggak dijadwal nanti nggak jadi nih, ini harus dijadwal nih. Ini seminggu sekali biasanya harus dikontrol. Ya, mulai dari kegiatan pelaksanaan, identifikasi masalah, semuanya. Materi yang disampaikan saat sosialisasi tingkat desa nggak beda jauh ya dengan yang tadi di tingkat kabupaten. Tapi ini lebih mengerucut. Di sini ada penjelasan secara umum bahwa ada yang namanya rencana pembangunan jangka menengah desa ya, dan di dalamnya itu ada perencanaan air minum dan sanitasi. Itu jelas pasti. Kemudian penjelasan tentang program bantuan ini yang membutuhkan kesediaan dan kontribusi masyarakat dalam bentuk uang tunai, material, tenaga, atau waktu.
Jenis kegiatan yang diusulkan yaitu pembangunan spam baru, perluasan untuk pengembangan, kemudian porsi alokasi APBD-nya di mana, ya sampai mana itu juga harus jelas. Pembentukan tim penyusun proposal kader AMPL, penjelasan mengenai penyusunan proposal, penyampaian proposal desa kepada Pakem atau Pokja AMPL, termasuk kepada penyusunan jadwal dan informasi yang dibutuhkan. Ya. Jadi nggak beda jauh ya, cuman ini lebih ringkas saja, sudah langsung ke teknisnya. Oke, masih banyak ya slide-nya ya, masih ada 6 slide lagi. Tim penyusun proposal ya, tim penyusun proposal ini terdiri dari perangkat desa dan perwakilan warga atau setiap dusun kan punya RT ya, RT atau kepala ya, RT itulah yang jadi perwakilan ya, bisa jadi gitu. Atau mungkin orang lain bisa jadi guru bidan desa ya. Kalau saya dulu milihnya pasti guru-guru sih, di setiap desa tuh pasti ada gurunya, saya pilih guru-guru atau bidan atau apa perawat yang kerja di puskesmas itu pasti saya pilih. Kenapa? Karena mereka adalah tokoh yang disegani di desa dan dihormati dan kata-kata itu didengar. Kemudian tim penyusun proposal dapat memperbaharui tim penyusun ini pembangunan desa ya, jika kalau sudah pernah ada. Kemudian untuk desa yang sudah pernah mendapatkan PAMSIMAS atau program lain, maka tim penyusun proposal dapat berasal dari BPS PAM ya, karena dia sebelumnya sudah pernah ada program, dan tim pengawas pelaksana SPAM ini bisa jadi tim penyusun proposal karena dia tahu teknisnya, tahu proses sebelumnya. Pemilihan tim penyusun proposal desa dapat dilaksanakan pada saat sosialisasi tingkat desa atau tingkat dusun. Jika hanya pemerintah desa dan warga dapat menyediakan alokasi pendanaan, ya. Jika pemerintah desa dan warga dapat menyediakan alokasi pendanaan untuk pelatihan penyusunan proposal tingkat desa, maka fasilitator ya, dan fasilitator masyarakat dapat memberikan pelatihan di wilayah desa. Jadi pemerintah desa ini harus memberikan alokasi juga ya, pendanaan untuk pelatihan penyusunan proposal. Jadi orang-orang di desa yang nanti bikin proposal itu harus didampingin. Ada fasilitator dari profesional, ada yang dari masyarakat. Kemudian dalam pendampingan penyusunan proposal, tim penyusun proposal dapat mengusulkan kepada kepala desa untuk mendapatkan pendampingan tim pendamping desa. Ya, jadi kalau misalkan nggak ada tim pendampingnya, usulkan saja kepada kepala desa untuk ada yang namanya tim pendamping desa. Jadi nambah lagi tuh ya organisasinya, dari sekian banyak tadi istilah-istilah, nambah lagi tim pendamping. FS itu fasilitator senior ya, atau biasanya saya sebut mereka orang-orang profesi, orang profesional ya. Kalau FM ini fasilitator dari masyarakat sendiri. Kemudian prosedur, ya prosedurnya sini agak panjang juga ya, bahkan kalau menurut saya prosedurnya ini bertele-tele. Penyusunan proposal desa dilakukan oleh tim penyusun yang tadi sudah dibentuk berdasarkan hasil pleno IMAS, identifikasi masalah dan analisis situasi di rapat sebelumnya ya, yang tadi ini. Nah, ini dia. Itu harus sudah ada tim penyusunnya. Nah, kita harus mengisi formulir proposal desa. Formulir proposal desa ini nanti disediakan oleh kabupaten atau kecamatan ya, karena sebelumnya sudah ada rapat di tingkat kabupaten, diteruskan ke kecamatan, pemerintah desa tinggal ngambil formnya dan itu harus diisi ya, dan ada syarat-syaratnya. Biasanya isinya surat pernyataan minat, akan ada program PAMSIMAS, kemudian formulir ya yang terdiri dari data desa. Nah, karena di setiap kabupaten itu kan desanya ada banyak, harus diisi data desanya. Nah, sekarang ini saya nggak tahu kalau di Sumatera ya, kalau di Jawa itu setiap desa sudah diwajibkan membuat yang namanya profil desa. Teman-teman bisa searching di Google, mau desa apa aja, profil desa, misalkan profil desa Gelagah atau profil desa Sleman di Jogja gitu. Itu ada pasti di internet dan masuk ke dalam data kecamatan. Nah,
Saya nggak tahu kalau di Sumatera. Nah, itu kalau itu dulu saya mudah banget ya membuat data dasar desa itu mencarinya gampang banget dan menyusunnya juga gampang. Itu biasanya isinya jumlah penduduk dan akses air minum ya, berapa orang yang belum dapat gitu. Kemudian data mengenai sumber air yang digunakan. Selama ini orang-orang dapat air dari mana? Apakah beli Sanford buat mandi gitu ya? Atau apakah nampung air hujan gitu? Atau nyolong air dari ATB atau mana gitu ya. Jadi harus ada nih datanya. Kemudian atau ada mata air ya, syukur-syukur ada mata air, ada air terjun, ada sungai di sekitar situ. Kemudian data usulan pembangunan spam ya, baik yang baru, peningkatan mau perluasan. Harus ada usulannya, data usulannya. Misalkan melihat kondisi geografis di desa X, ini ada air terjun, itu bisa kita gunakan untuk pembangunan spam, model gravitasi atau apa. Jadi harus ada datanya. Kemudian data mengenai indikasi alokasi APBD desa. Nah, ini juga ada di internet kalau zaman saya dulu kuliah. Karena saya waktu itu masih di Jawa ya, masih di Jogja. Itu semua desa di Jawa pasti punya, khususnya Jawa Tengah ya, itu pasti punya yang namanya data dasar desa secara online. Tinggal searching aja nama desanya di internet, profil desa X, nanti kelihatan. Saya nggak tahu kalau di Sumatera. Data mengenai indikasi alokasi APBD ini juga ada di situ. Dan usulan pengembangannya kita cari. Dari rincian APBD ada nggak usulan pengembangan untuk spam? Ya, kalau ada, langsung aja usulkan. Kemudian data mengenai kondisi spam. Ya, kalau misalkan ada spam di desa tersebut, baik yang dibuat secara mandiri oleh warga ataupun hibah atau pemberian dari orang lain atau organisasi lain, itu kita data aja, kita foto, kita lihat spesifikasinya, ya, apakah spam itu sudah terbangun apa belum, kondisinya bagaimana, ya. Kemudian kita mau mengusulkan apa, yang barukah atau menambahkan yang ada atau memperkuat yang ada. Kemudian data mengenai perilaku sanitasi masyarakat, ya, perilaku kebersihan masyarakat. Masyarakat masih suka nggak sih mandi di kali? Masih suka nggak sih buang air di sawah atau apa gitu ya? Harus ada nih data-datanya, disurvei dulu ke lapangan. Kemudian pembiayaan pembangunan spam dan sanitasi harus ada. Kita memberikan usulan ya, misalkan setelah kita lihat kondisinya, ini melihat kondisi ini, melihat kondisi data sumber air ya, kira kita mengusulkan spam seperti apa ya, dan pembiayaannya kira-kira berapa. Kemudian konsultasi dengan pemerintah kecamatan ya. Konsultasi dengan pemerintah dan kecamatan. Pemerintah desa setelah membuat draft ya, draft final, jadi proposal sudah jadi, sudah itu kita sebut draft karena belum di submit ya, belum kita majukan, baru tumpukan-tumpukan dokumen aja. Itu harus dikonsultasikan dengan pemerintah kecamatan ya, dalam rangka mengetahui kesesuaian proposal dengan rencana pembangunan desa dan kecamatan. Jadi harus sesuai, jangan sampai proposal itu nanti justru melenceng dari pembangunan desa ya, karena tadi sebelumnya kan ada RPJMM desa, rencana pembangunan jangka menengah desa. Kalau rencana 5 tahun pertama desa itu harus punya jalan raya aspal, ya itu dulu yang direncanakan ya, jangan sampai rencana pembangunannya itu tapi yang dibangun spam, itu kan nanti nggak sesuai. Nah, makanya perlu dikasih dulu, misalkan nanti nggak sesuai harus diakalin gimana caranya supaya sesuai, mana yang lebih prioritas, jalan dulu apa air bersih dulu gitu. Kemudian bantuan teknis ini biasanya pada tahap penyusunan proposal ya. Dari pemerintah itu pasti menyediakan ya, baik pemerintah kabupaten atau pemerintah desa itu harus menyediakan. Kalau misalkan tidak menyediakan, kita bisa mengusulkan. Namanya tim penyusun proposal dan kader AMPL berupa pendampingan ya. Nanti akan ada yang namanya tim fasilitator masyarakat atau tim fasilitator senior ya. Tim senior itu yang profesional yang kita bayar mereka buat ngelatih kita. Kalau masyarakat itu swadaya ya. Memang dari masyarakat yang bisa membantu mengajarkan yang lain. Misalkan dari desa tetangga yang udah pernah Pamsimas, mau ngajarin desa sebelahnya buat supaya ikut program baru Pamsimas itu boleh. Ya, jadi fasilitator boleh. Oke.
sekian ya presentasinya, dan penjelasannya. Kalau dirasa kecepatan, teman-teman bisa playback lagi videonya ya, tonton lagi di menit keberapa dirasa kecepatan, kalian pahami baik-baik. Kalau masih bingung juga, ya sudah dilambatin masih bingung gitu ya, japri aja ya. Japri di WA saya, tanya-tanya tentang materi kuliah tuh boleh. Ya, untuk pertemuan minggu ini tidak ada tugas karena pertemuan minggu kemarin kalian saya kasih tugas lupa ya, kebangetan banget itu, sebenarnya saya agak marah sih. Karena seminggu saya kasih tugas, seminggu itu waktu yang sangat panjang dan teman-teman lupa, sedangkan itu tugasnya sangat sederhana ya, tidak butuh kemampuan analisis khusus, hanya mencari, saya minta mencari contoh Pamsimas di berbagai desa ya. Itu saya agak kecewa, tolong jangan diulangin. Untuk minggu ini nggak ada tugas ya, silakan dipelajari, teman-teman belajar mandiri. Nanti setelah UTS kita baru akan membahas soal teknisnya, desain rancang spamnya dan desain rancang sanitasi. Ya, ini masih sampai UTS ini kalian masih akan berbosan-bosan ria dengan teori. Oke, sekian perkuliahan. Jaga kesehatan selalu, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam dunia satu keluarga.